warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abu, ayahanda, para abi, para tengku, alim ulama. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan saya saat ini dua. Pertama, seperti sedang di padang Arafah. Yang kedua, seperti dai cilik yang akan dinilai oleh para abu dan para. Doakan saya supaya bisa tausiah sampai selesai. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuma wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa. Tak boleh. Dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki. Pokoknya tak ada sifat bagi dia. Dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim, maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, macam Abdul Somad duduk di atas arsy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Allah maha kuasa. Yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sekarang muncul jamaah yang tetap membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang jumlah pengikutnya 175.000 orang. Jamaah itu bernama Sirul Muqtadi. Ini yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Datang dai-dai neo Mu'tazilah, datang dai-dai dari Mujassimah dengan ceramah-ceramah di YouTube. Tidak bisa dilarang. Dulu para abu, para abi, para tengku, ayahanda, jangan baca buku ini Mujassimah. Jangan baca buku ini Mu'tazilah. Sekarang tidak bisa dilarang karena dia masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita, masuk ke dalam HP istri kita. Dia bernama www.google.com. Alhamdulillah, hadir para ulama membentengi umat, tidak hanya di Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Norwegia, sampai kepada saudara-saudara kita di Eropa, membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya ceritakan sekelumit contoh kecil bagaimana hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi balik. Kalau saya melihat ke sana, saya membelakangi Abu. Mana lebih baik, membelakangi Abu atau membelakangi Jamaah? Semua perbuatan saya ini ada alasan. Bisa kita lanjutkan? Tadi begitu kami naik ke atas, maka lalu kemudian panitia menyalahkan tukang pasang tenda. Kenapa ini pasang? Ini salah pasang. Kenapa begini? Kata tukang tenda, jangan disalahkan. Ini takdir Allah. Kami ini, kata tukang pasang tenda, macam pokok kayu yang tak punya kuasa apa-apa. Ditumbangkan jatuh, dihembus angin ke kiri ke kanan. Kami ini terpaksa bahasa Arabnya jabal. Ada kelompok yang mengatakan dia terpaksa. Nama kelompok ini Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Ketika dia minum khamar, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum khamar? Aku sebetulnya tak mau mabuk, tapi aku sudah terpaksa oleh takdir. Pulang anak dalam keadaan maaf Abu, maaf, tak sopan. Izinkan saya bicara. Mami, kenapa kamu hamil? Ayah jangan marah. Aku sebenarnya tak mau. Kita deh. Nama kelompok ini Jabariyah. Datang yang melawan Jabariyah, namanya Qadariyah. Kata Qadariyah, tak ada takdir. Kamu bersembunyi di balik takdir. Kamu yang salah pasang, kamu katakan takdir yang salah. Maka kata kelompok Qadariyah, tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5. Percaya kepada Allah, malaikat, kita, Rasul, kiamat. Takdir tak ada. Kita sunat saja rukun iman. Yang satu bersandar kepada takdir, Jabariyah. Yang satu mengatakan tak ada itu takdir. Allah menciptakan manusia bebas, free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah. Berkelahi antara Qadariyah dengan Jabariyah. Siapa yang menyelesaikan ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Allah menciptakan takdir. Siapa yang tak percaya takdir kafir. Tapi Allah memberikan al-kasbu, ikhtiar dan usaha. Maaf, ini air minum punya saya. Betul? Ini ditakdirkan untuk saya. Ini punya saya.
Tapi kalau saya tak berusaha dengan al-kasbu wal ikhtiyar untuk menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, bisa airnya masuk. Letakkan aja bawah, aku buka mulutnya. Maka apa kata orang ahlu sunnah? Hei orang Jabariyah, kau katakan tak ada usaha, semuanya takdir. Iya, kalau gitu tak usah bergerak, tempeleng diam. Maka selesailah masalah Jabariyah dengan Qadariyah dengan datangnya ahlu sunnah wal hidayah. Ini sudah selesai dikaji. Apa nama kitabnya? Al-Husunul Hamidiyah. Apa nama kitabnya? Ad-Dasuqi ala Syarhil Ummil Barahid. Apa nama kitabnya? Kitab-kitab Ahlus Sunnah. Di pesantren selesai, hidayah selesai, tapi di masyarakat kacau balau, tunggang langgang, lintang hutang. Yang berani menyampaikan ini siapa? Alhamdulillah, datanglah sebuah komunitas jamaah. Jamaah itu bernama Sirul Muqtadin. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ikut Sirul Muqtadin? Kenapa ya? Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat yang berapi-api harus diiringi dengan komunikasi yang baik, dengan penjelasan yang lembut, meniru bahasa ayahanda tadi. Betul? Sampai penjelasan dua contoh ini bisa dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, kita kasih contoh ketiga. Macam makan obat 3 kali saja. Al-Quran ini makhluk karena ada hurufnya, ada huruf ba, huruf ba memukul sin. Al-Quran ini makhluk karena ditulis kata Mu'tazilah, maka muncullah fitnah namanya fitnah khalqil Quran, mengatakan Quran itu makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Quran itu kalamullah, Quran itu qadim, Quran itu kalamullah, sudah ada sebelum ada sesuatu, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hurufnya, tintanya, kertasnya. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di batu, tapi substansi makna isinya itu adalah qadim. Maka masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Siapa namanya? Imam Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal. Meninggal tahun 241 di kota Baghdad, Irak. Dulu presidennya Saddam Hussein. Dibom oleh Jebus rata dengan tanah. Mudah-mudahan masuk neraka jahanam Jebus. Saya paling sakit hati sama Jebus. Kenapa? Karena saya dulu mau S2 ke Baghdad. Gratis. Sudah selebar S2 Baghdad gratis. Pas mau berangkat dibom rata kampusnya. Cuma keingat betul saya dengan Baghdad ini. Maka di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara karena waktu itu penguasanya berpaham Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Ahmad bin Hanbal, Quran makhluk. Kamu harus mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Quran qadim, kalam Allah. Tidak, harus berkata makhluk. Tapi ternyata dia istiqomah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya sultan yang ketiga barulah dia lepas karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada, kira-kira sekarang ada tak orang yang mengatakan Quran ini makhluk? Ada. Di kampus-kampus diambil dari Quran, dicampakkannya ke lantai, diinjak. Quran ini makhluk, yang qadim itu di sana di Lauhil Mahfuz.
Murid tak berani melawan. Kenapa? Kalau melawan nilai C. Coba kalau datang ke Sirul Muqtadir, dosen-dosen yang bijak Quran, datang kalian ke Sirul Muqtadir, dikeroyok sama ibu-ibu. Jangan kan kami yang laki-laki, ibunya dia bawa pisau potong cabai, putus dia. Tapi ada satu muridnya yang cerdas. Datang muridnya, Pak, ini buku Bapak kan? Iya. Yang nulis Bapak kan? Iya. Dicampakkannya buku lantai, diinjak-injak. Ini buku Bapak. Merah aja. Kenapa kamu injak buku Bapak? Ini kan buku Bapak, bukan Bapak. Ternyata otak tak dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kita Al-Quran kalamullah, substansi makna dia adalah kalam Allah qadim. Maka Ahlus sunnah wal jamaah menjaga itu sampai sekarang. Sekarang pengajian kosong daripada ilmu, ustaz tak bisa menjelaskan kita. Nanti kalau dijelaskan kitab jamaah lari. Tapi ternyata ada satu lembaga majelis ilmu berpegang kepada Ahlus sunnah wal jamaah istiqomah, jamaahnya bisa sampai. Nanti kalau jamaah ini tetap diambil gambar drone dari atas, dimasukkan ke internet, apa kata orang yang menengok? Masya Allah, banyaknya jamaah Ustaz Somad. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu sapi, padahal punya kambing. Hebat ya jamaah Ustaz Somad. Ustaz Somad pun senyum-senyum. Padahal itu adalah perjuangan para abu, perjuangan para abi, perjuangan ayahanda, perjuangan tengku-tengku alim ulama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam Ahlus sunnah wal. Siapa yang Ahlus sunnah? Siapa yang Ahlus sunnah? Takbir! Itu takbir susulan. Masya Allah. Jadi ciri Sirul Muqtadir pertama, akidahnya Ahlus sunnah wal wujud bidang baqa walafatul hawadis yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam. Sekarang ada kelompok yang tak percaya azab kubur. Mana ada azab kubur? Mana ada azab kubur? Azab kubur itu tidak ada. Kau tak percaya azab kubur? Tidak, amat tidak. Kita kalau lewat makam kan kita baca doa. Assalamualaikum ya ala diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahdun alhamdulillah mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tolong buatkan baleho sebesar yang ada. Kalau yang ini mahal, besar ini 100.000, 200.000. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun Allah mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu lakumul afiyah. Tempel di seluruh makam-makam kuburan yang ada di sini. Tulis di pojok, coblos nomor. Lebih positif daripada menempel gambar memanjat pokok kayu. Iya kan? Makam-makam doa ziarah kubur. Andai duduk, alhamdulillah. Andai tak duduk, sudah jelas mana tempat. Lebih bermanfaat, lebih positif. Ini plastik, lakunya lama. Insya Allah bisa dipakai 5 tahun yang akan datang. Doa ziarah kubur. Untuk apa ada doa ziarah kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan ada. Makanya kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, hai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar.
keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil saya sholat tak pernah baca itu Pak Ustaz. Berarti doanya pendek. Bil alamin innaka hamidum majid. Cukup. Tapi ibarat makan itu nasi sama kecap. Kalau mau penuh tambahlah. Allahumma fil lima qadam wa ma aqadtu ma asraftu ma lam wa ma asraftu ma ta'ala bi bid'atil muqaddimatan wa akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dalam kap salam kalau cuma sekedar kenalan la ilaha hamidum majid itu kamera lantai itu kamera. Tapi kalau sampai doa panjang, itu kamera dari atas. Masya Allah, bonus bagus. Untuk apa minta selamat dari azab kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan azab kubur itu ada menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya salam itu tidak ada untuk orang yang hidup. Tadi saya pertama kali tadi salam, Assalamualaikum. Selamat suamimu, jangan sampai dilarikan orang. Selamat istrimu, jangan sampai diganggu senior, senang istri orang. Selamat suamimu, jangan sampai diganggu pelakor. Assalamualaikum. Sebelum kita lewat di makam, begitu juga. Assalamualaikum. Selamat engkau wahai penghuni kubur dari azab kubur. Salam yang tak boleh kita jawab, salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sholat kita belum kita selesaikan. Nah, inilah Ahlus Sunnah yang dijelaskan Ustaz Somad tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kecil. Ini 0,01%. Lalu lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya di mana? Ikuti pengajian Sirul Muqtadin seminggu sekali di kampung desa masing-masing. Siap? Jangan sampai absen sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua tadi. Jangan sampai absen datang. Yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, na'udzubillah. Ingin mendaftar, daftarkan segera sebelum tanggal penentuan berikutnya. Iurannya bukan banyak, 3.000 kali 100.000 jamaah. 3.000 kali 100.000 berapa? 30 juta. Emang kalau kena panas payah gitu. 3.000 perak kali 100.000 jamaah. Jamaah semuanya 175.000. Cuma kan payah kita 75-nya. Oke, 3.000 perak kali 100.000 jamaah sama dengan 300 juta. Itu kalau dibelikan cendol berenang kita siang. Begitulah hebatnya kekuatan. Maka berjamaah. Ada sebagian orang, untuk apa lagi buat persatuan majelis? Kan NU sudah ada, kan Muhammadiyah sudah ada, kan Perti sudah ada, kan Persis sudah ada, kan Al-Irsyad sudah ada. Ini jamaah bukan untuk lari. Ini jamaah untuk menjaga. Makin banyak jamaah, makin bagus. Ayah anda masih tetap aktif di Nahdlatul Ulama, masih tetap bapak ibu aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi ini untuk persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perkelahian. Waktu kuliah dulu jurusannya jurusan
hadis. Tapi ada kawan saya, sahabat saya, S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah, tamat dari Al-Azhar, LC.MA, doktor akidah. Makanya saya selalu minta tolong beliau, Tengku, aku sekarang sedang terpojok ini diejek-ejek orang di internet, tolong buatkan dulu video dalam masalah ini. Beliau kirim, ini videonya, selalu membela saya. Itulah sahabat saya di Mesir dulu, asli putra dari Bibi Tengku Tengku Amri. Tegak dulu banyak ibu-ibunya di doktor dari Al-Azhar, masa akidah Asy'ari di kepalanya, lalu membela saya di internet, asli putra dari Aceh. Tapi ibu jangan sedih, sudah menikah. Sudah menikah, tapi baru 1 kali. Artinya masih ada 3 kesempatan lah. Apa yang diberikan Allah, coba tengok wajahnya ganteng, putih, doktor pula. Ini Ustaz Somad udahlah hitam, kurus, kering, LC. Bawa ini LC, lagi cemas. Jika kalau ceramah di depan Abu, di depan Abi, ini bawaannya cemas saja. Jantung itu tak normal. Biasa kalau saya ceramah kan lancar aja. Ya Allah, hari enggak. Ini pun bisa bertahan karena doa Bapak Ibu sekalian. Insyaallah, amin. Nah, akidahnya sudah selesai. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241. 4 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ingatnya, Maroko Maliki, Maroko Maliki, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, bacaannya wash, bukan hafs an asl. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa itu? Luruskan shaf, luruskan shaf. Saya akan jadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu salam, langsung jamaah ISIS. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i.
Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama: Abdul Somad bin Bakyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama anaknya siapa. Nama anaknya siapa? Aku juga tahu. Padahal itu di botol. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian, nggak usah sebutnya. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i, kita kok buat Hanafi. Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul wahi, dia ada tak banyak. Cerdas dia, menyesal saya nulis Syafi'i. Kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah paham Syafi'i. Di Mesir kita belajar Hanafi, hafalnya tak terlalu banyak. Tadi mau Hanafi ahlul wahi, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qala al-Hanaf, menurut saya. Tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki, dan Hambali. Bukan berarti kita salahkan mereka. Ada pun orang yang tidak mau bermazhab. Saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatkan oleh kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita coba dulu di kapas karena mana? Imam Syafi'i kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku kita juga. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku baru kau belajar sama aku. Begitulah, baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas, pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke semenanjung negeri, negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Ustaz Somad ini mentang ceramah di Aceh bilangnya Aceh, nanti ceramah di Papua bilangnya Papua. Tidak, saudara. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati. Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Betul. Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran, karena yang merubah terjemah bahasa Arab yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf
Az-Zinki, itulah yang menulis kitab bernama Tarjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih. Sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matanya berjudul As-Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan, UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah dijaga oleh Sirul Muqtadin. Pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya penting atau penting? Penting. Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan dulu. Dan mereka semua mengangguk. Jadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat geleng, saya ceramah Assalamualaikum. Al-adab fawqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tahajudmu sampai kakimu bengkak. Ya Muhammad, istighfarmu 100 kali. Ya Muhammad, hajimu. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah, di Sirul Muqtadin ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Bu, kata guru-guru. Bu, kata abu-abu, berakhlak bu. Jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak kayak 3 inci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam-macam. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan oleh Ustaz Yujun tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abu. Bapak cuma satu, ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, coba yang 3. Saya ingin dapat 3 Pak Ustaz. Balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 19. Saya ingin melahirkan Pak Ustaz, beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Ingin menyusukan anak, coba
Ustaz tak pernah nembak, udah saya tes. Waktu anak saya umur setahun, saya letakkan. Tak mau ya. Tahu dia bedakan. Nah ini gitu. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, perempuan itulah tiang negeri. Aceh akan baik kalau perempuan-perempuan yang sudah ikut pengajian, insyaallah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Tidur dia. Sekarang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya bersama sama lagi. Nama anak pertama kami baca. Nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat, orang dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa yang paling dia cintai? Dengan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, Jet Li. Tengok sebelah kiri, K-pop Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muqtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muqtadin bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Fiji. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan, para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama. Almarhum aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga bersama jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah bersama jamaah Sirul Muqtadin. Dipanggil malaikat. Berikut ini jamaah Sirul Muqtadin. Masuk rame-rame. Pertama masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, karena sehat. Jamaah dari PD 30.000 orang. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini dari mana? Dari Riau. Jamaah Sirul Muqtadin. Ini kopinya. Maju ya. Sirul Muqtadin. Yang jadi masalah kita mati tak bawa topi, tidak bawa seragam, tapi ada syafaat guru. Waktu itu apa kata ayah? Malaikat itu memang bukan orang Sirul Muqtadin, tapi pernah ceramah sekali di Sirul Muqtadin. Masuk. Itulah syafaat tuan-tuan guru, syafaat para abu, syafaat orang beriman. Hadisnya sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari. Syafaat Quran ada, syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat malaikat ada, syafaat orang beriman. Ustaz Somad, tolong pandang wajah kami. Nanti kalau di surga kau tak lihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Ini kok pede kami masuk neraka. Ustaz Somad pun tidak mentang-mentang. Iya, nanti cari kau di neraka. Bukan begitu. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti begitu masuk ke dalam surga, ini tengok surga sunyi. Malaikat yang lain mana? Mereka di VIP. Kelas ekonomi. Menengok aku, menengok abi, menengok teguh. Kalian sudah amal banyak, aku belum ada berbuat apa-apa. Dia maafkan ya Allah. Menengok jamaah, ibu sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh. Bapak sudah mencari makan yang halal. Kalau nampak orang tua
engkau sudah tua Pak, boleh jadi amalmu lebih banyak daripada aku. Nampak anak kecil, amal engkau belum ada dosa, sedangkan aku pendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau belum namanya salah. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa diri lebih mulia. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhlak itulah tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Tasawuf man safa qalbuhu lillah. Tasawuf orang yang hatinya bersih. Sekarang ada orang mengaku tasawuf, aku yang tasawuf itu. Ambil bodoh, ini tasawuf. Itu kan tasawuf, dukun. Baju tasawuf isi kejawen. Baju tasawuf isi hantu. Tasawuf adalah apa kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, halul qalbi ma'allah. Bagaimana merasakan kedekatan hati dengan Allah. Itulah tasawuf. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Inilah yang dijaga oleh Sirul Muqtadin. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kita mesti masuk Sirul Muqtadin? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Habis itu kerumunan yang ramai ini setelah selesai nanti pulang, apa yang terjadi? Bagaimana dari pengajian Sirul Muqtadin dipilih? Sampah di mana-mana. Makanya pulang nanti ambil botol-botol, ambil sampah-sampah. Botol saya pun saya bawa. Jangan sampai lupa, saya bawa. Airnya diminum sampai habis. Jangan mubazir. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang suka buang-buang air, saudara setan. Makanya kalau dia baca Auzubillah, setan tak mau lari. Auzubillah minasyaitonir rajim. Oh saudara. Bagaimana pengajian Sirul Muqtadin tadi? Masya Allah. Gimana? Hilang selalu. Bukan begitu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Betul? Siap merubah kerumunan ini menjadi kekuatan? Siap bela syariat Islam? Siap Ahlussunnah wal Jamaah? Siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Ada dinas syariat Islam, ada dinas khusus menangani masalah Dayak, ada otonomi khusus Aceh, Bank Aceh sudah berubah menjadi bank syariah. Ini karena ada kekuatan. Betul? Pesantren Dayak akan dibantu oleh Pemda. Pemda dapat duit dari APBD. APBD mengalokasikan dana karena ada Perda. Di luar sana namanya Perda, di Aceh namanya kanun. Yang membuat kanun itu siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Nih Pilpres, Pilgub, Pilkada sudah lewat. Itu beda Pilkada sama Pilkada. Sekarang saya jelaskan ya, jelaskan hari pertama. Kalau tak ada mereka harus saya jelaskan. Jangan sampai lupa. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan laku juga ya. Tapi kalau politikus melihat orang banyak gini, wah ini 2 kursi. Tiga suara umat Islam yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah laut pasir di tepi pantai. Dia harus solid, sesolid sholat. Betul? Oleh sebab itu berikan suara kepada orang yang mendukung syariat Islam. Siap? Ini wakil-wakil kita yang peduli kepada Dayak, syariat Islam, pondok pesantren dan para ulama. Siap? Nampaknya Ustaz Somad kampanye. Ustaz Somad tidak ada urusan sama kampanye. Ustaz Somad tak kampanye jadi pilih orang jadi cawapres.
Muhammad hanya ingin suara umat Islam, jangan sekedar ngaji, jangan sekedar sholawat, jangan sekedar istighfar, jangan sekedar puasa sunnah, tapi amalnya adalah amal berjamaah. Maka akan lahirlah bupati-bupati yang peduli syariat Islam, gubernur-gubernur yang peduli syariat Islam, anggota-anggota dewan yang peduli syariat Islam, DPD-DPD yang memperjuangkan, senator-senator yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, sehingga dia menjadi pendidik. One man, one vote. Satu orang satu suara. Ibu-ibu punya suara, ambil paku cucuk lubang hidung. Makanya mana yang lebih penting masalah suara? Suara ibu apa suara bapak? Banyak yang bingung ya. Ibu ragu mau bilang suara ibu, abu-abu, abi-abi, laki-laki. Ustaz Somad laki-laki. Sekarang begini, saya ceramah ke 100 laki-laki. Bapak-bapak, pilihlah wakil-wakil kita yang soleh-soleh, kata saya. Pilihlah 100 bapak-bapak yang berani membawa cerita itu ke rumah. Tinggal 50 orang. Karena yang 50 waktu saya ceramah itu. Dan yang 50 itu yang berani cerita ke istri, tinggal 20. Karena yang 30 itu anggota istri, ikatan suami takut istri. Dan yang 20 itu yang didengar oleh istrinya, tinggal 10. Dari 100 tinggal. Tapi kalau saya bicara ke perempuan, 100 perempuan pulang ke rumah cerita ke 100 suaminya, jadi 200. 100 perempuan cerita ke 100 anaknya, menjadi 300. 100 perempuan cerita kepada 100 menantunya, menjadi 100 perempuan bercerita kepada cucu-cucunya, menjadi 450. Karena ini bagian belum lahiran. Kira-kira mana yang lebih penting ceramah? Ke laki-laki atau ke perempuan? Nampak hebatnya peran perempuan? Laki-laki tak bisa mengancam perempuan, tapi perempuan dia panggil suaminya. Suamiku, anakku, menantuku, cucuku, pilih ini. Kalau tidak, maksudnya bukan dia mau bunuh, tak ada makan siang. Dia yang masak. Perempuan perannya luar biasa. Maka jangan sepelekan perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki di atas ini, semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Mana yang lebih hebat? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi perempuan ini tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Tak bisa dipegang siapa. Yang paling mulia bukan laki-laki, bukan perempuan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut pada Allah. Suami takut pada Allah, mulia. Istri takut pada Allah, mulia. Jadi tujuan Sirul Muqtadin menjadi suami yang takut pada Allah, menjadi istri yang takut pada Allah, lahirlah anak-anak yang takut pada Allah. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada pesan ittaqullah. Suami takut pada Allah, istri takut pada Allah, anak takut pada Allah, memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin takut pada Allah. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Jelas drama Ustaz Somad? Pertama akidah Asy'ari, yang kedua fikih Syafi'i, yang ketiga tasawuf Al-Ghazali, yang keempat pentingnya politik. Poligami juga kan? Politik. Andai mancing-mancing marah. Tidak tahu panas. Mancing-mancing marah. Tenang. Yang kelima, apalagi yang penting? Ekonomi. Sirul Muqtadin mantap. Dari mana Ustaz tahu? Dari seragamnya. Mantap. Ini menunjukkan, tengoklah mantap. Topi hijau, garis hijau,
Kenapa dibuat hijau? Karena penghuni surga itu min sundusin khudrin, warna hijau. Itu maka jilbab ibu hijau. Itu maka selempangnya hijau. Itu maka sholat Ustaz pakai hijab karena hijau. Makanya kubah di Masjid Nabawi, kubah makam Nabi warna hijau. Karpet taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Masukkan duit ke kotak-kotak tadi warna merah. Hijau 20.000. Nah, mana kotak? Keluar yang kotak. Tadi udah kotak itu DP-nya. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, politik, pilih wakil rakyat, pemimpin yang peduli. Yang kelima, ekonomi penting. Ini sekarang banyak orang ekonomi. Ente gimana kebun sana? Pak Ustaz, lu subur, Pak Ustaz, kita subur mau ngaji aja. Itu ruku yang di sana, ruku udah serahkan aja kepada Allah. Tapi pas lapar ngamuk. Mana nasi? Jadi kalau ada suami ibu kayak gitu, abang kok nggak kerja? Kok salah kerja ingat mati. Pas lapar, aku lapar, ingat mati dong. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Jadi bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenalkan di kitab-kitab sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, sirah para ulama. Di dalam hadis Nabi dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan memang kalau hitung-hitung ini Pak ya, bilang ya. Satu ekor onta 35 juta. Mahar Nabi nikah dengan Khadijah 20 ekor. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. 2 kijang Innova. Kira-kira kalau ada anak muda, anak lajang umur 25 tahun nikah dengan janda umur 40, maharnya 2 kijang Innova. Kaya apa miskin? Banyak yang misal ya. Yang dulu nikah dengan seperangkat alat sholat dan beberapa suci Al-Quran tunai, telepon dah rapuh, entah jalan. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti anak muda unjuk rasa ramai-ramai dipilih. Turunkan harga mahal, turunkan harga mahal. Mahar yang tinggi itu bukan untuk menyusahkan kalian anak muda, tapi mahar itu untuk bekal kalian nanti mengharungi rumah tangga, supaya jangan sampai bahtera kalian dipukul ombak, dihempas gelombang, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu bawa barang dagangan. Bapak Ibu hafal ayatnya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Syita musim dingin, shayf musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syita musim dingin ke Yaman, shayf musim panas ke Syam. Sekarang kita hitung berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Nabi Muhammad bisnismen 7 negara. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan biarlah kita miskin, kita susah, kita melarat, kebun kita digarap orang biar ada, toko-toko kita ketergantungan ekonomi, miskin, susah, melarat. Kada al-faqru, hampir saja orang fakir ayakuna kufran. Fakir berubah menjadi kafir gara-gara miskin. Siapa yang menjual imannya hanya karena baju kaos? Siapa yang menjual agamanya hanya karena nasi bungkus? Kenapa Ustaz tiba-tiba nasi bungkus? Kenapa nasi bungkus? Siapa yang menjual akidahnya hanya gara-gara uang? Apa namanya? Money politik. Betul? Money, duit, politik. Datang orangnya berduit 100.000. Wah,
coblosan ya. Kalau ada orang ngasih 100.000 di PD, tak ada orang PD ngambil, tak laku, betul? Karena di PD orang apa ekonominya? Kalaupun ada yang mau ngasih, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke panti asuhan. Setuju? Sudah mulai sama buat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke panti asuhan. Jangan kau makan duit haram. Ibu 100.000, balikkan duit itu kepada umat, jangan dimakan. Nanti datang telepon tiba-tiba ke saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari PD. Ya, ada apa? Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz. Haram, jangan ambil. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Ini ada yang tiga. Sekali haram tetap jangan ada pendapat yang kedua, tapi jaga tetap persatuan. Alhamdulillah kami disatukan oleh para abi, oleh para abu, oleh para abi, oleh para tengku. Yang membawa Ustaz Somad sini memang siapa? Saya tak kenal dengan ayah anda. Yang mengenalkan Ustaz siapa? Abang kelas kami di Mesir, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai Yaman, Mesir, Maroko, ketuanya Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, kakak kelas kami di Mesir. Di mana? Banyak juga yang mau nengok Allah. Ganteng-ganteng orangnya ya. Ada yang macam Cina, ada yang macam India, ada yang macam Sarukan. Insyaallah. Kami sama-sama dulu di Aliyah Darul Arafah Medan. Bedanya beliau 6 tahun, saya setahun. Jadi Ustaz lari? Tidak lari, studi lagi. Habis itu kami sama-sama di Mesir. Habis itu beliau pulang ke Aceh, saya ke Maroko. Bertemu lagi. Ustaz Farid, aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Sirul Muqtadi yang bertemukan. Masya Allah, hatinya jaga bersatu. Makanya ibu bapak nanti ikut. Bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri ikut ngaji Pak. Tak ada larangan. Sirul Muqtadi bukan aliran sesat, bukan ISIS, bukan komunis, bukan PKI, bukan penjahat. Ikut pengajian. Bapak-bapak yang ikut mengawal ikut. Karena nanti kalau kita mati seragamnya akan dibuka semua. Polisi membuka seragam, tentara membuka seragam, hansip apalagi membuka seragam, yang akan kita bawa mati jamaah. Apa untungnya jadi jamaah Sirul Muqtadi kalau mati dikirim Al-Fatihah? Bapak-bapak dari kepolisian ikut gabung, nanti tinggal dikirim. Bapak-bapak dari TNI Polri kirim. Saya tentu kan. Kita masuk dah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Ustaz, kenapa itu Abu, Abi, tengku kami selalu mengirimkan Al-Fatihah, Al-Fatihah? Al-Fatihah bukan cuma untuk orang mati, untuk orang hidup pun juga Al-Fatihah. Terjebak 3 orang di dalam gua. 3 orang dalam gua. Tertutup pintu gua. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian. Gajinya tak diambilnya. Gajinya aku pegang. Dia tak datang-datang. Aku belikan gajinya ke kambing. Kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, dia datang. Aku panggil dia, hei pembantu sih, ini kambing ini punya kau semua, ambil. Diambilnya kambing itu satu pun tak disisa-sisa, parah juga pembantu. Kalau memang aku ikhlas karena Engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua berkat sedekah. 2. Ya Allah, kami terjebak dalam pintu gua. Pintu sudah terbuka, kami belum terbuka semua, kami tak bisa keluar. Kata orang yang kedua, aku membawa susu kambing pulang ke rumah. Anakku menangis lapar.
istriku menangis lapar, tidak kuberikan sebelum emak ibuku meminum. Pas pagi kuberikan ke ibuku, sisanya lalu ke anak istriku. Kalau memang amal baktiku ini lillah karena kau bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Yang ketiga, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir kami berzina, tak jadi berzina karena takut pada engkau, bukakan pintu gua. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan 3 amal: sedekah, bakti kepada ibu, orang tua, ayah, dan tak jadi melakukan dosa. Kita sedekah 2.000 perak. Mau bertawassul 2.000 perak? Ya Allah, kabulkan doa kami, berikan 2.000 perak. Mana? Malaikat 2.000 itu kan kencing, besi. Berbakti pada ibu. Kita tak berbakti pada ibu. Datang ibu ke rumah kita, nah minta duit 10.000, aku mau beli nasi buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, aku tanya bini ibu dulu. Ada model anak. 3, tak jadi berzina. Saya tak pernah berzina bos. Kenapa? Tak ada ngajak. 3 ini kita tak bisa. Maka kita bertawassul dengan itulah asal dasar bertawassul dengan Fatihah. Kita risau kalau tak tahu tempat kita di mana. Tapi sebelum mati Allah sudah tunjukkan tempat kita dengan syarat istiqamah. Tadi Ustaz Somad memulai ceramah jam 10:15. Sekarang jam 11 pas. Saya sudah ceramah 75 menit. Kultum kuliah 75 menit. Biasa di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di depan aku, di depan Abi, di depan ayah anda, di depan para tengku. Dalam hati saya nampaknya tak tahan lama. Paling 30 selesai. Rupanya didoakan ibu-ibu yang kasihan. Kasihan Ustaznya paling cuma. Akhirnya mampu saya bertahan ceramah 75 menit. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti mendoakan saya. Kita secara jasad berpisah, tapi ruh kita tak pernah berpisah. Karena bapak ibu selalu mendoakan Ustaz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti malam kami mau pengajian. Besok langsung kami di Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat ke Perlah lagi, masih banyak. Nah, pokoknya mati jangan takut. Mati jangan takut. Ibu jangan takut mati. Bapak jangan takut mati. Tapi helm tetap pakai. Karena nanti mau ikut pengajian, toge-toge putih, bapak musik free. Saya tak takut mati. Nama saya. Kata Pak Polisi saya mau ke sana juga. Yakin kan bunyi klik lalu jalan. SIM tetap dipakai. Saya walaupun selalu foto dengan Pak Kapolres, foto dengan Pak Dandim, tapi di dompet tetap ada SIM. Walaupun saya salah. Kita adalah jamaah yang taat aturan negara, taat aturan agama. Dua-duanya kita selamat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fakir Ananda Abdul Somad, mohon maaf atas segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa isi ceramah dia tadi? 5. Yang pertama, pegang akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali. Peran dalam politik, ekonomi umat tetap dijaga. Maka insya Allah terjagalah silaturahim kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.